menampilkan kehebatan kita, tetapi kita mau menampilkan Yesus. Haleluya. Maafkan kalau emosi sedikit pagi ini, karena saya rasa bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, bahwa masa inilah masa yang sangat tepat sekali untuk kita menyaksikan kasih Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenal Dia. Sebab kita saja sebagai umat Allah yang sudah lama beribadah, bila kita datang ke gereja, kita merasakan kasih Yesus yang begitu luar biasa sekali terjadi dalam hidup kita. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita, ya, para pendeta Indonesia, gereja-gereja Indonesia, sebab khususnya di Selangor masih tidak dibenarkan sampai saat ini untuk ibadah. Kita memikirkan tentang sewa gereja mereka, ya. Teman-teman yang lain ada yang telepon dari Indonesia tidak boleh masuk, ya, sebab di Indonesia ada peningkatan yang baru, ya, peningkatan jangkitan, dan kalau mereka masuk pun mereka harus di kuarantin 14 hari. Semalam baru dapat berita dari teman, kalau dari Penang, dari Kedah balik ke Sabah, mereka pun harus buat saringan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Pastor Denny kata jawatan dia tadi memperkenalkan diri. Saya rasa tidak ada yang saya perlu perkenalkan. Hampir kita semua di sini mengenali saya, dan jawatan saya kami ingat saja apa yang dijawab oleh Alfred, itulah jawatan saya. Bukan karena kelayakan, saya tak layak menjawab jawatan ini, dan memang saya tak mau, tapi untuk sementara waktu sehinggalah Tuhan menemukan orang yang sesuai, ya, anggap saja saya sedang menggantikan dia karena sudah dipanggil oleh Bapa untuk telah menyelesaikan tugas yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu masuk tadi memang saya berhabis ambil gambar, karena dalam perasaan saya bukan soal SOP yang saya pikirkan, tetapi soal bagaimana kita orang percaya di dalam gereja yang selalunya gereja ini boleh memuat 100 orang, ya. Tetapi tiba-tiba kita hanya beberapa orang, mungkin hanya sekitar 30, ya. Karena itu Pak Denny pun tanya saya, Pastor berapa? Dia tanya lagi anak. Tadi hampir mau bawa anak ke gereja juga, karena anak pun sudah lama tak ke gereja, tapi umur belum sampai 12 tahun. Jadi kalau kita lihat SOP belum layak masuk gereja. Sekarang sangat tak layak masuk gereja karena umur. Itu yang kita lihat. Nah, sebab itu saudara, pada pagi hari ini saya ingin kita melihat bersama-sama tentang satu ayat Alkitab di dalam kitab Wahyu. Dan kita perlu merenungkan ayat-ayat ini terutama pada hari-hari ini, ya, di mana orang Kristen itu seharusnya berlomba untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat. Pendeta-pendeta harus berusaha untuk menggali firman Tuhan supaya setiap jemaat yang digembalakan itu mereka benar-benar dipelihara sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena tidak ada lagi ajaran yang lain yang perlu kita cari di luar sana, sebab semua ajaran itu di dalam Alkitab. Sebab itu saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi berusaha untuk mencari ajaran yang lain, metode yang lain, ataupun perkara-perkara bagaimana kita memahami firman Tuhan, tetapi hanya kembali kepada firman Tuhan, yaitu membaca firman Allah. Kalau kita menjadi orang Kristen tetapi tidak membaca, maksud saya membaca ini setiap hari, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Every day we need to read the Bible, maksudnya supaya seperti kita makan. Tadi pagi awal sangat anak saya bangun, saya kata mau makan apa, dia kata mau makan Maggi. Saya langsung masak untuk dia dan bagi makan. Nah, itu secara jasmani. Kalau saya mengajukan pertanyaan kepada kita, berapa di antara kita yang sudah membaca firman Allah? Nah, saudara, saya sedikit ada kebanggaan karena pernah tinggal di Indonesia.
Dan kebanyakan kita pendeta-pendeta di Malaysia suka meniru orang Indonesia, termasuk bahasa, bisa, dong, dan sebagainya. Dan ada orang Malaysia yang lebih kelak bahasa Indonesianya dari pendeta-pendeta yang dari Indonesia yang sudah melayani di negara kita. Saya kadang-kadang bingung kenapa harus tiru. Tapi yang saya mau tiru di kalangan pendeta Indonesia ialah penderitaan mereka. Kita lihat, mungkin kita kagum dengan Philip Montova dan pendeta-pendeta yang lain. Tetapi kalau kita lihat sebelum mereka menjadi pendeta, hidup mereka itu hidup dengan lutut mereka setiap hari. Maksudnya mereka itu orang-orang yang suka berdoa. Sebab itu kita perlu meniru yang itu. Bukan meniru yang boleh terbang, bukan meniru yang berkata-kata secara hebat, bukan meniru yang boleh menguraikan firman Tuhan yang hebat, tetapi kita harus meniru bagaimana menyenangkan hati Kristus Yesus. Nah, mari kita melihat ya di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya. Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca daripada ayat 13 sampai ayat yang ke-17, di mana ini adalah surat ya kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan sewaktu Rasul Yohanes menulis melihat penglihatan ini, saudara, kita bisa lihat, kita bayangkan dia itu sedang dalam hukuman dan dibuang di Pulau Patmos. Dan kalau kita baca sejarah gereja, ada yang mengatakan itu dia sudah direndam di dalam minyak dan kulitnya itu melecur. Begitu penderitaan, kemudian dibuang di satu pulau. Dan ternyata sewaktu dia menderita kesakitan, Tuhan datang berbicara kepada dia dan dipercayakan untuk menulis kepada ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi kita lihat di sini ada malaikat yang datang ya. Jadi kalau kita pelajari dalam kitab Wahyu ini ada dua jenis malaikat. Malaikat yang pertama itu yang bersayap, boleh terbang, seperti malaikat Gibril dan sebagainya. Dan malaikat yang kedua itu adalah yang boleh memakai kasut, boleh berjalan. Dan itu adalah menunjuk kepada penetua-penetua di ketujuh sidang jemaat. Dan mereka itu mungkin saja datang ke Pulau Patmos untuk memberi makanan kepada Rasul Yohanes. Dan di situ Tuhan katakan melalui mereka ini, hantar surat ini kepada Efesus dan kepada gereja-gereja yang lain, dengan tujuan supaya mereka boleh membaca firman Allah dan mengikutinya. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang gereja yang ada di Pergamus. Kenapa saya mau kita belajar tentang Pergamus, surat Rasul Yohanes kepada Pergamus ini? Karena saya melihat ada satu perkara yang sangat penting yang ada terkandung dalam ayat ini, yaitu memegang kebenaran firman Allah. Ya, sekarang kita lihat bahwa gereja-gereja yang agung, yang besar pun, yang begitu jemaat tiba-tiba ramai jemaat, gereja jadi kosong. Dan banyak perkara yang terjadi, mungkin keuangan gereja merunduk. Tetapi kita harus melihat bagaimana kita melakukan pelayanan di hari-hari ini. Kita tidak tahu sampai bila. Baru-baru ini ada lagi case yang terbaru. Kita tak tahu, dalam kebimbangan kami, kalau kerajaan sekali lagi buat lockdown, apa akan berlaku. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menangkap visi Tuhan. Bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan seperti ini. Mari kita melihat kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang 13 sampai ayat yang ke-17. Ada yang bisa boleh ada di sini ya. Oke. Kita baca bersama-sama dari ayat yang 13 sampai ayat yang
ke-17. Selepas itu kita perhatikan ayat-ayat ini. Ayat firman Tuhan daripada kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan, saudara dengar dan boleh mengikuti dalam hati. Tajuknya kepada jemaat di Pergamus, ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan. Nah saudara, sebelum saya lupa, saya ingin menjelaskan ayat yang terakhir dari 17 ini, batu putih, ya. Kadang-kala kita mengertikan ayat-ayat ini dengan arti-arti tertentu atau arti rohani, ya. Pada zaman kerajaan Romawi, kalau kita dijemput dalam satu majelis yang berprestasi tinggi, ya, ataupun mungkin itu masyarakat kerajaan, kita mendapat undangan, kita akan diberi satu kad jemputan, dan jemputan itu dengan memakai batu putih dan nama kita ditulis. Jadi ini sama dengan kelayakan untuk masuk di dalam pesta, ya, seperti kalau kita diundang di suatu tempat. Nah saudara, mari kita lihat ayat demi ayat di dalam pembacaan yang kita sudah baca tadi, yaitu dari keseluruhan ayat ini ditujukan kepada gereja yang ada di Pergamus. Nah kalau saya membaca situasi keadaan di Pergamus ini merupakan satu lembah, ya, tidak ada gunung-gunung di sekelilingnya dan tidak ada batu, sehingga untuk membuat bangunan mereka harus ambil daripada tempat lain. Dan tempat ini mudah untuk dikalahkan. Kalau pertahanan musuh, untuk mengalahkan musuh ataupun pertahanan daripada pihak lawan, tidak ada kekuatan di Pergamus oleh karena tidak ada tembok yang kukuh. Dan kita lihat di sini bahwa kalau kita seorang Kristen yang memiliki tembok yang rapuh, iman yang rapuh, iman yang tidak berakar di dalam Kristus Yesus, maka kita seperti jemaat yang ada di Pergamus ini yang mudah. Ada dua cabaran yang kita lihat di dalam Pergamus ini, ya, terutama di akhir zaman ini, di mana yang pertama ialah pengajaran di dalam gereja. Kadang-kala masalah kita sebagai pendeta, sebagai pemimpin di gereja, bila kita pergi ke suatu seminar di suatu tempat dan kita mendengar satu pengajaran yang baru, padahal kita pun sudah pergi sekolah Alkitab, pergi sekolah teologi dan menyelidik, mendalami firman Tuhan, tiba-tiba kita pergi ke suatu tempat dan ada ajaran yang baru, tanpa kita menyelidik dan kembali kepada firman Tuhan, kita mulai ikut dan kita mulai membingungkan jemaat. Kita kembali dan mengatakan, jemaat, ada satu ajaran yang baru, kita harus ikut ini. Pendeta itu katakan begini, pendeta itu katakan begini, tapi bukan katakan Yesus katakan. Sebab itu, saudara,
Kita perlu bersyukur kalau kita masih sampai saat ini kita masih berpegang kepada janji firman Tuhan. Pemuridan itu sangat penting di dalam gereja. Kalau seorang itu dimuridkan menjadi murid pengikut Kristus yang sejati, apapun ajaran, kita tidak akan goyah. Kekuatan gereja itu bukan tergantung kepada besarnya size gereja, besarnya jemaat gereja. Sebab pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Allah ialah memimpin jemaat itu sampai kepada Bapa. Dan kita perlu ingat, ibadah itu ialah mempersiapkan orang masuk surga. Kenapa perlu cari lagi ajaran yang lain? Nah, kita lihat ya, ayat yang ke-12 ya, katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Yang pertama, kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tahu keadaan kita, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada nama. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dalam keadaan dunia yang sekarang ini, ya, saya membaca artikel-artikel bukan di Malaysia saja yang perlu melakukan SOP seperti ini. Saya lihat teman-teman di Surabaya, teman-teman yang ada di sekitar Indonesia yang pernah sama-sama satu sekolah Alkitab, mereka semua buat seperti ini. Nah, itu yang pertama, penundukan kepada usaha pemerintah supaya kita tidak terjangkit. Kadang-kadang kita terlalu negatif juga. Pemerintah mau kita supaya jangan dijangkiti, tapi Indonesia kata kita suka mengomen, asik komplain saja, kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, pertama-tama yang harus kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari, ya, pertama kita harus berusaha supaya kita tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini ayat katakan bahwa Tuhan tahu di mana kita berada di tengah-tengah iblis, di takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi firman Tuhan ini, saudara, sangat jelas kepada kita bahwa tidak ada perkara lain yang dapat memelihara kita dari dunia ini. Ini kebaktian yang berapa, Pak? Ketiga atau masuk kelima sudah. Dan biasanya hari Minggu berapa kali ibadah? Hanya satu. Ya, yang lain hanya ikut melalui itu ya. Streaming. Kalau Bapak rajin sedikit bolehlah buat kebaktian banyak kali sehari. Kalau cuma mau datang, tapi ini sudah satu usaha yang baik ya, karena ada pendeta di Kota Kinabalu pas 7 lilin bagaimana? Saya kata buat sebanyak yang mungkin ibadah, karena kalau ada yang tidak dapat ya, ada yang mungkin pendetanya tidak begitu kuat, mereka datang ke gereja, dan ada yang baru saya katakan seorang pendeta, saya kata bagaimana gereja? Dia kata semua mereka datang. Saya kata boleh, tapi siap-siapkan 1.000 ringgit. Nanti pendetanya kena 1.000. Dan dia kata dia segan bagi tahu jemaat. Kalau begitu suruh jemaat bayar nanti. Itu mereka peraturan itu seperti itu. Ya. Jadi kita lanjut saja. Ya. Jadi ayat yang ke-14. Ini ada waktu bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, saudara. Bangsa yang dipilih oleh Allah ini sedang menuju ke tanah Kanaan, seperti kita sedang menuju ke tanah Kanaan. Ada bangsa lain yang iri hati kepada mereka, sehingga raja ini mengupah seorang nabi palsu yang bernama Biliam. Dan mulut Biliam itu apapun yang dia katakan terjadi.
sehingga Tuhan menegur dia dari kutukan menjadi berkat, dan dia mulai memberkati bangsa Israel, dan akhirnya bangsa ini terus dapat berjalan. Karena kalau kita lihat kisah ini tahun ini saya mengajar diri saya, karena kalau saya berkhotbah katakan ataupun bersaksi kepada orang lain harus baca Alkitab setiap hari, saya pun harus baca. Jadi saya membaca satu hari, setiap hari saya baca 10 pasal, ya. Setiap hari saya buat seperti itu. Jadi saya mulai paham. Jadi ini sudah kedua kali. Nanti akan selesai pembacaan sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kemudian ulang lagi, berulang, dan saya mulai memahami. Ya, dan perkara yang saya lihat di kalangan bangsa Israel ini, bila mereka taat kepada Tuhan, Tuhan tolong. Bila mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan hukum. Tuhan sendiri membunuh mereka. Sebab itu saudara, penting menjadi orang Kristen itu baca Alkitab, merenungkan Alkitab setiap hari. Kalau tak dapat datang ke gereja, di rumah boleh membaca. Saya pun download juga saya punya handphone. Kalau masa jam dulu saya suka dengar musik rohani, sekarang saya mulai kadang-kadang sampai jam di Federal Highway boleh habis sampai 20 pasal, dan saya dengar firman Tuhan mulai bertumbuh dalam hidupku, terutama di keadaan musim pandemi COVID-19. Kita semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan Yesus. Ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, sebab itu bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku. Nah saudara, dalam situasi gereja yang ada di jemaat Pergamus ini, yang menyebabkan tempat ini menjadi pusat penyembahan berhala, sebab ada kalau kita lihat sejarah gereja, mereka buat satu perusahaan membuat batu bata di sana. Jadi orang-orang yang dari Romawi, dari segala tempat di luar, mereka masuk di tempat itu dan membawa Tuhan mereka. Dan kita lihat bahwa Pergamus ini adalah merupakan satu tempat di mana firman Allah, firman Yesus dinyatakan, dan orang-orang di situ menjadi percaya. Tetapi sewaktu orang luar ini masuk, itu Pak, dalam gereja kita hati-hati kalau melihat orang yang berpotensi masuk gereja, jangan langsung angkat jadi pemimpin, ya. Jangan biar kurang pemimpin, biar tidak ada orang hebat di gereja, tapi ajarannya harus mengikut firman Tuhan. Kadang-kadang kita lihat orang yang hebat datang ke gereja kita langsung bagi pangkat, kamu ini supaya dia tinggal, tapi akhirnya dia menghancurkan pelayanan di dalam gereja. Ini sangat penting. Dan akhirnya dia pijak kepala gembala. Gembala menyesal pun tak guna. Dia kata, dulu aku yang bawa kau sini, sekarang kau pijak kepalaku. Kalau saya yang diangkat, siapa suruh? Jadi kita lihat kembali Pak, ya, ini sangat penting bahwa orang-orang yang masuk itu mulai menyesatkan gereja Tuhan yang ada di Pergamus. Separuh mulai ikut mereka, mungkin ada keuntungannya. Yang lain yang tidak mengikuti mereka itu mulai mereka menderita dari segi seksaan, dari segi apa juga. Tetapi orang yang mengikuti ajaran yang sesat ini, mereka bebas untuk berzina. Sebab di sini ada satu suami istrinya Ahab, itu Isabel, itu perempuan Sunda. Jadi ada dua perkara yang berlaku di tempat itu, di mana persundalan bermaharajalela, penyembahan berhala bermaharajalela, dan ajaran sesat terjadi di tempat itu. So, itu kalau kita lihat keadaan gereja, 7 gereja di Turki kan semua sudah hancur. Efesus, Pergamus, semua
semua jadi reruntuhan dan ada yang masih kokoh tapi sudah menjadi tempat ibadahnya. Bagaimana? Sebab itu saudara-saudara, teman-teman, bagi saya kunci yang saya pegang dalam hidup saya ingat 1990 bulan 7 saya bertobat. Ya, maksudnya itu umur saya sudah 20 tahun lebih. Baru saya benar-benar jadi orang Kristen, dan saya ingat sampai sekarang bahwa bila saya bertobat itu Yesus menyelamatkan saya. Banyak orang, sebab itu orang sekarang bimbang kenapa dia boleh menukar agama, karena dia dalam hidupnya tidak ada tanda pertobatan. Dia hanya menjadi orang Kristen, boleh melayani di atas sini dengan hebat tapi tidak bertobat. Boleh berkhotbah tapi tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. 3 hari yang lalu, karena kadang-kadang saya ada masalah seperti ini. Masalah saya ini sangat susah. Kalau saya melihat orang yang kuat sembahyang, kuat baca Alkitab, tapi perkataan yang keluar dari mulutnya, hidupnya, pergaulannya, saya sangat terganggu. Sebab saya kata, dia kuat baca Alkitab, kuat beribadah, tapi kenapa hidupnya tidak berubah? Sebab menurut saya, bila kita baca firman Tuhan ini, kita harus usaha ikut apa yang dikatakan oleh firman ini. Kalau firman Tuhan kata ini, jangan, berarti kita jangan. Jadi sebenarnya tujuan membaca itu untuk pengetahuan yang banyak, lebih bagus, lebih pintar, lebih bijak dari segi menjelaskan firman Tuhan, atau bagaimana? Nah, saya secara pribadi, ya, saya ingin beritahu saudara bahwa kenapa saya mau baca Alkitab, karena bila saya baca, Tuhan mengajar saya dan saya mulai pelan-pelan. Kalau esok lagi belum lagi berubah, baca lagi sehingga firman Tuhan itu mengubah. Sesuai itu saudara, sangat penting bila kita membaca Alkitab, kita berusaha, Tuhan tolong saya supaya apa yang saya baca saya ikuti. Bukan hanya sebagai pengetahuan. Banyak orang membaca Alkitab karena mau bijak, mau pandai. Nah langsung, yang ayat yang ke-16 ini dia suruh kita bertobat. Terutama keadaan seperti ini. Banyak kita belajar. Kita belajar, nah, seperti kami ini orang tua, dari segi media sosial kurang, mau ambil video rekam pun susah. Tapi dalam keadaan COVID-19 ini kita mulai belajar, sudah pandai selfie dan cakap-cakap di depan screen, sudah mulai. Ini kita masalah Pak, harus mengakui. Tapi yang muda-muda ini petik jari saja. Nah yang petik jari ini harus keluar. Saya melihat anak-anak muda, saya kagum sekali dalam Facebook, mereka mulai bersaksi dan sebagainya. This is a time to use the Facebook untuk menguji. Masanya dulu kita bilang, Tuhan, mungkin ini Tuhan bagi kita perlu pakai Facebook, pakai YouTube, pakai sebagainya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, dia tak kiralah telinga bagaimana bentuk. Telinga macam saya ini kan macam telinga. Apa jenis bentuk telinga? Ayat 17 ini Tuhan kata apa? Siapa bertelinga? Lalu dulu kita panjang telinga Pak. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang ini penting. Jadi bila siapa Pak Denny, Pastor Denny khotbah sini, pemimpin yang lain khotbah, apa yang disampaikan itu yang kita pasang telinga dan dengar. Bukan dengar sini, keluar di sini, masuk sini, keluar di sini. Tapi Tuhan katakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana ini? Firman Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Ya, seperti saya katakan, batu putih ini hari masuk kerajaan surga. Bila saya dilantik di sini, sebelum saya dilantik, sebelum saya tak memohon kerja ini.
Kalau saya tak mau baca ini, karena saya lihat dulu mendiang sangat susah dibaca. Saya terpikir begini,